Anak muda kita, aduh saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Megawati juga menyinggung soal generasi milenial yang melakukan aksi demonstrasi menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja lalu yang berujung dengan kericuhan dan pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Masa hanya demo aja, nanti saya dibully, saya nggak peduli, hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Tidak ada. Saya yakin tidak. Kalau ada orang bilang ada, Bu, mana dia? Sini. Sini. Sejak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu, aksi demonstrasi terus dilakukan di berbagai daerah oleh berbagai elemen masyarakat. Tak hanya kaum buruh, tetapi aksi juga dilakukan oleh pelajar dan juga mahasiswa. Lalu Ibu Mega mengatakan bahwa ini perbandingan kemajuan. Kita lihat bagaimana kemajuan Tiongkok sekarang dan bagaimana dengan Indonesia. Kita yang ngajak mereka untuk membuka diri dan ikut konvensi Asia Afrika. Lalu Ibu mengatakan kita jangan kuper dan kita jangan menutup diri untuk suatu kemajuan. Artinya Ibu Megawati ingin mengatakan bahwa harapan besar untuk generasi muda. Yang kedua, Andro, Ibu Megawati ingin menyampaikan satu tantangan, bukan mempertanyakan, tapi tantangan, challenge, kalau bahasa Inggrisnya. Mengingatkan generasi muda itu untuk, atau yang suka disebut dengan zaman now gitu ya, milenial, untuk mereka beradab. Anggota DPR termuda dari fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut, menyayangkan pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan kontribusi generasi muda bangsa. Jadi memang pertama-tama mungkin kita kembali lagi ya, pertama-tama itu yang disampaikan adalah anak-anak muda kontribusinya seperti apa. Karena demo kemarin seakan-akan yang dilihat hanyalah apa yang salah dan yang keliru yang dilakukan oleh anak-anak muda. Pada dasarnya kita seperti seakan-akan langsung melupakan banyak sekali prestasi anak-anak muda Indonesia yang bahkan sampai membuat ada beberapa masyarakat, anak-anak muda, milenial yang masuk di 30 under 30 Forbes Asia. Ada juga yang benar-benar sudah berkontribusi terhadap perekonomian negara, membangun unicorn, dekakorn, dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak muda yang mungkin hadir ke tengah-tengah masyarakat, maju sebagai anggota dewan misalnya kan, berpolitik atau mungkin maju menjadi calon kepala daerah. Itu menurut saya itu adalah kontribusi. Kalau mau dibilang seakan-akan apa kontribusi buat negara, apa sih definisi kontribusi sebenarnya? Okay. Definisi kontribusi sebenarnya itu kan tidak bisa kita samaratakan semuanya. Dan soal memanjakan, saya sangat kecewa sekali kalau misalnya dianggap seperti anak-anak muda itu kalau dimanjakan itu seakan-akan kita itu tidak pernah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kepentingan negara. Anak-anak manja tidak akan turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasinya. Anak-anak muda itu tidak perlu dimanjakan, karena memang muda itu adalah kekuatan dan pemuda hadir bukan untuk diremehkan. Itu kata anak-anak muda. Soekarno sendiri sering bilang bahwa hidup itu bukan tentang saya bisa apa, tetapi saya mencoba. Dan memang jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran gitu ya. Anak muda memang identik dengan pelajaran, karena sejak awal anak muda itu tidak menawarkan pengalaman, tapi mereka menawarkan ide, gagasan, dan masa depan. Baik. Jangan sampai kita mengambil posisi seakan-akan melawan anak muda, karena ingat setelah senior-senior ini nanti beralih masanya, tentu akan ada anak-anak muda. Sementara itu, pengamat politik Adi Praitno menyatakan kritik Megawati terhadap generasi milenial justru mengarah kepada kaum muda yang berada di lingkungan istana. Menurutnya, hingga kini belum ada kontribusi nyata dari generasi milenial yang diangkat Presiden Joko Widodo, baik sebagai menteri ataupun staf khusus dalam kebijakan strategis negara.
Kalau ingin melihat apa yang dilakukan oleh anak milenial, saya kira harus dimulai dari anak-anak muda yang selama ini berada di lingkungan kekuasaan, selalu dibanggakan sejak awal, bahkan sudah menjadi bagian dari kampanye visi misi yang dianggap sebagai bonus demografi itu. Apa yang sudah mereka lakukan? Baru bicara anak-anak muda yang lain yang tidak memiliki akses kekuasaan politik gitu ya. Saya kira banyak kok anak muda Indonesia yang juara olimpiade, juara matematika dan seterusnya. Dan apa kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara? Ya hanya negara yang tahu sebenarnya. Ini yang saya kira menjadi catatan penting bagi saya bahwa meski Bang Baban secanggih apapun membantah statement Mbak Mega ini nggak kemana-mana, tapi ini spesifikly juga ingin mengkritik internal bahwa anak muda yang selama ini dibanggakan cukup hebat gitu, ya harus tunjukkan kinerjanya apa. Termasuk misalnya ketika begitu banyak kebijakan politik yang krusial di negara ini dilahirkan oleh pemerintah, anak-anak muda ini nggak tampil ke publik kok untuk membela pemerintah, membela presiden. Kelihatan mereka nggak ada kerjanya gitu ya. Atau mungkin mereka bekerja tapi tidak kelihatan oleh masyarakat. Ini yang saya kira bahwa perubahan di negara ini, kalaupun toh harus dimulai dari anak muda, dimulailah dari anak-anak muda yang memiliki kemewahan untuk mengakses terhadap kekuasaan. Baru bicara anak muda yang ada di jalanan, baru anak muda yang kemudian melakukan proses demonstrasi dan semacamnya. Itu saja sih. Generasi muda sejatinya adalah tonggak perubahan bangsa dan negara yang bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan. Sudah semestinya gerakan pemuda demi perubahan makin besar dan makin kritis. Dalam konteks demonstrasi, tindakan anarkistis tentu harus diprotes secara hukum, namun dalam menyampaikan pendapat, sudah semestinya Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi rakyat, tak terkecuali generasi muda. Tim TV One mengabarkan.